Oke, jadi hari ini ya kita lanjut lagi di pertemuan ke 7, 6, sorry. Pertemuan ke-6 ya, modul 2, lesson 2. Kita akan belajar perintah berkondisi. Sebenarnya kemarin tuh udah sempat kita bahas ya yang if else, cuman nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Oke, kita akan bahas lagi yang if else. Kenapa if else? Jadi if else itu salah satu perintah kondisi. Jadi kemarin kan kita udah ngebahas sempet yang namanya Boolean ya. Ada tipe data yang namanya Boolean yang dimana dia tuh punya dua value atau dua nilai, yaitu ada true dan juga ada false ya kan kemarin ya kita udah pelajarin. Nah, itu nyambung ke pelajaran kita hari ini yaitu adalah sebuah perintah kondisi. Di kondisi ketika benar dan kondisi ketika salah. Ya kan dalam hidup itu kan ada dua kemungkinan kan, ada benar dan ada salah. Nah, makanya di sini ada namanya perintah berkondisi. Oke. Nah, bagaimana kita bisa membuat ekspresi logis sederhana? Nilai apa yang bisa kita terima? Oke, kemarin ada ya, kita ulangin lagi yang kemarin ya teman-teman ya. Di sini ada namanya ekspresi logis sederhana, yaitu true dan juga false ya, yaitu Boolean. Nah, untuk logisnya di sini ada tipe logis yang dimana ini adalah operator ya, di mana ada operator lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Jadi sama dengan itu ada dua ya, sama dengan kayak gini. Terus ada tanda perintah sama dengan artinya tuh tidak sama dengan, ada kurang dari sama dengan, dan ada lebih besar sama dengan. Nah, ini aku harap kalian udah pada paham ya, karena biasa di pelajaran sekolah matematika juga udah sering banget dipelajarin ya kan. Paling ada yang ini doang nih. Nah, berbedanya. Jadi tidak sama dengan dan sama dengan. Kapan kita pakai ini nanti ketika kita menggunakan if. Jadi jika misalkan kayak if jika misalkan apa? Jika nilai, contohnya nilai lebih besar dari 50. Nah, ini akan kita pakai gitu. Jadi kapan dipakainya ya ketika kita ingin menggunakan kondisi kondisi if gitu. Oke, di sini ya teman-teman ya. Jadi ada tulisan di sini. Ya, ada tulisan. Satu sama dengan dua. Oke, kira-kira kalau yang ini nilainya true atau false? Satu sama dengan dua. Nilainya apa? True or false menurut kalian? Tiga Oh, pemain. Ya, nilainya adalah false ya. Satu bukan dua gitu kan. Nah, ini juga sama nih. Kalau yang ini dua sama dengan satu tambah satu. Kira-kira true. true, true ya. Ya, ini gampang banget. Dua sama dengan dua. Nah, kalau A sama dengan 5 bisa dilihat true atau false? False. False. Coba kita lihat. Nah, dia nilainya adalah true. Ini sama aja kayak variabel jatuhnya. Nilai A sama dengan 5 gitu. Cuman ini kan variabel kan jatuhnya. Tapi kalau A sama dengan 5 itu juga nilainya true. Karena balik lagi eh kita nggak tahu ini notasi apa gitu kan. A sama 5. Yang kita tahu adalah oh jadi A itu adalah 5 gitu. Ya, jadi dia masuknya adalah ke dalam sebuah variabel gitu ya. 15 sama 15 ini adalah salah ya, teman-teman ya. Kenapa? Kira-kira. Padahal sama-sama 15. Apa yang bikin dia salah? Kalau yang ini. 15 sama dengan 15. Padahal kan nilainya sama. Karena yang satu integer, yang satu adalah string. Nah, jadi dia nilainya adalah false. Dan lain-lain kalian udah pasti paham ya. Kayak misalkan apakah hello tidak sama dengan hello? Jawabannya udah pasti true ya, udah jelas ya karena H di sini besar, H di sini kecil dan notasinya benar. Hello tidak sama kayak hello. Hello huruf besar tidak sama dengan hello yang hurufnya kecil. Makanya nilainya adalah true dan lain-lain, teman-teman ya. Aku harap ini udah paham ya tentang ngomongin benar dan salah ya. Gitu deh.
Oke, lanjut. Di sini ada bagaimana kita bisa membuat sebuah ekspresi logis campuran. Nah, ekspresi logis campuran kemarin juga kita pelajarin ya. Ada operator N sama operator OR. Nah, logisnya gini. Ini agak sulit sebenarnya dipahamin ya, karena N sama OR ini sebenarnya hampir sama, yang satu dan yang satu atau. Nah, tapi digunakannya ketika apa? Kalau N, ketika membutuhkan dua kondisi sederhana untuk dipenuhi pada saat yang sama. Misalkan contoh kayak memilih, lebih enak mana? Eh, Kopi dan enggak itu pakai OR ya. Contohnya itu adalah di sini ada contoh nggak ya? Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu adalah ketika membandingkan, bisa dibilang ini membandingkan dua hal ya kalau pakai N. Kayak yes sama dengan yes dan tiga lebih besar dari dua, lebih dari dua gitu kan. Nah, ini kan di sini kan ada kayak semacam sebuah perbandingan juga gitu kan teman-teman ya. Nah, or juga sama sebenarnya. Di sini ada variabel ends tidak sama dengan gitu kan. Nah, jadi bedanya itu adalah kalau N itu dia membandingkan dua hal kayak yes sama dengan yes dan tiga lebih besar dari dua. Jadi kan dan. Terus kalau or itu dia atau misalkan memilih satu atau dua gitu. Kalau dan itu kan membandingkan. Kalau or itu dia memilih. Kira-kira mau pilih yes atau enggak. Nah, ini kan saya ada yes ya nilai true atau enggak gitu kan di sini. Gitu. Jadi kalau or itu dipakai ketika harus tadi apa? Memilih ya. Dan kalau and itu ketika membandingkan. Itu bedanya. And or perintah kondisi. Oke. Selanjutnya nomor 24 apa itu perintah kondisi? Ini masih ngebahas yang kemarin ya? Oke, perintah kondisi adalah perintah yang melaksanakan atau tidak melaksanakan, yang dimana ada nilai true dan ada nilai false. Ketika contoh-contoh sederhananya kayak gini deh, kayak login deh. Kalau kalian pernah sering login ya, login Instagram dan lain-lain, pokoknya yang sifatnya login ya. Nah, login ini ada sebuah kondisi yang dimana jika nilai, jika username dan password yang kita masukkan nilainya adalah true, maka dia akan masuk ke halaman beranda, ya kan kalau di Instagram ya. Nah, jika tidak, jika false, dia akan balik lagi masih tetap di halaman loginnya. Dan ada perintah masukkan kata sandi salah gitu kan. Nah, di situ ada kondisi yang dimana kalau benar dia akan masuk ke halaman home, kalau salah dia akan tetap balik lagi ke halaman login gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau kalian pelajari lebih detail lagi, yang model kayak gini tuh namanya adalah flowchart, gitu kan. Jadi itu ada namanya flowchart sebagai bagan untuk menentukan sebuah kondisi. Itu nanti. Aku nggak tahu sih di sini dipelajari nggak ya flowchart, gitu. Itu simpelnya tentang kondisi ya. Bagaimana kita bisa menulis perintah kondisi? Nah, kemarin. Jadi ketika kita mau menuliskan kondisi itu urutannya kayak gini ya. If dulu baru else. If else. Dan jangan lupa ketika di akhir. Jadi setelah if ekspresi benar. Misalkan apa tadi? Contoh kayak if misalkan apa nilai lebih besar dari 50 misalkan. Nah, nilai lebih besar dari 50 ini adalah logical atau ekspresi. Ya, ini apa semacam logik ya. Logiknya adalah jika nilai lebih besar dari 50, nah setelah itu kalian wajib pakai titik dua di belakangnya. Titik dua gitu. Jadi udah ada ekspresinya di sini, jangan lupa pakai titik dua. Baru enter. Nah, di bawahnya sini barulah kalian pakai else. Nah, ini juga wajib hukumnya jangan sampai kepencet spasi ya. Jadi dia harus sejajar. Tuh, dia harus sejajar. Kalau kamu kepencet satu spasi, itu udah error. Gitu, ya. Jadi nanti kan bakal ada garis lurus kayak gini ya. Nah, ini harus sama, sesuai. Kalau misalkan nggak sesuai, misalkan kepencet satu spasi aja, dia akan error.
Gitu itu kalau if else ya. Else-nya juga sama teman-teman. Jadi kalau else itu dia nggak usah pakai ekspresi benar. Dia cukup pakai titik dua aja kayak gini. Yang pakai ekspresi itu adalah si ini if-nya aja. Jadi if nilai lebih besar dari 50 titik dua. Nah, baru kayak gitu ya. Ini untuk perintah kondisi. Dah, itu yang kemarin ya. Nah, untuk yang kemarin kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai kondisi karena ini bakal lumayan makan apa logiknya juga sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira nggak ada. Suara aku ada kan ya? Ada ya. Oke, kalau nggak ada, ini baru tunggal ya. If else-nya baru satu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang dimana if else itu bersarang. Jadi dia ada if, if else, namanya gitu. If else, dan ke bawah else, if. Oke, ini akan lumayan puyeng nih. Jadi perintah kondisi bersarang. Nah, oke aku akan jelasin agak rumit. Oke, di sini. Jadi ketika kondisi satu terpenuhi, dia akan mempunyai sebuah cabang baru, gitu kan? Jika iya, dia akan membuat cabang baru. Mungkin kalau yang pernah belajar Roblox agak sedikit paham sih waktu itu ya. Jadi ketika dia tuh kondisinya nilainya adalah benar, dia akan membuat satu cabang baru. Yang di mana cabang ini adalah sama seperti cabang sebelumnya. Jika nilainya benar, dia akan melakukan satu hal. Jika nilainya salah, dia akan melakukan satu hal. Gitu ya. Ketika kondisi yang awal ini yang pertama, ini kondisi yang kedua. Yang pertama itu punya true sama false. Jadi ketika dia udah false, dia selesai. Atau mungkin ada tindakan selanjutnya. Gitu, ada tindakan lagi selanjutnya. Tapi ketika kondisinya nilainya true, dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang kedua ini ada apa lagi? Ada true, ada false lagi. Misalkan dia nilainya true, dia akan punya nilai lagi di sini. Kalau false, dia akan punya nilai lagi di sini. Gitu. Itu namanya bercabang. Dan ini baru satu hal, baru kita gunain dua cabang. Belum lagi nanti ada cabang lagi. Misalkan kalau kita udah milih ya, di sini ada kondisi lagi. Adalah kondisi ketiga misalkan. Nah, kondisi ketiga. Kondisi ketiga ada lagi true, ada lagi false. Nah, begitu aja terus. Sampai akhirnya dia selesai. Gitu ya. Itu namanya bercabang, teman-teman. Gimana? Oh ya nggak? Ini kayaknya kita banyak bagan ya. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ada namanya contoh algoritma aja. Jadi kalau kalian lihat kotak apa kayak gini, oh iya, Mara. Nah, kalau kalian lihat yang ini adalah contoh algoritma dari sebuah program ya, yang dimana dia punya kategori buah. Nah, buah, apakah ini buah atau tidak? Jadi, ketika ini buah, dia akan memenuhi kondisi yang pertama, kondisi yang ini, ya kan? Tapi jika bukan kondisi tidak, makanya dia adalah sayur. Jadi ibaratnya gini, jika ini adalah buah, maka aku akan mempunyai pertanyaan, apakah ada biji atau tidak? Bener nggak? Logikanya gitu kan? Jika ini adalah buah, maka ada bijinya nggak? Kalau iya atau tidak? Kalau iya, dia adalah nanas. Kalau tidak, dia adalah apel. Nah, tapi ketika di kondisi yang pertama dia bilang tidak, nih, berarti otomatis bukan buah, melainkan apa? Sayur. Sama lagi tuh, sayur ini musiman nggak? Kalau iya, berarti kalau itu adalah namanya brokoli. Kalau misalkan tidak, berarti itu adalah kentang. Nah, ini adalah cabang dari dua if, ya kan? Satu if untuk buah, satu if lagi untuk sayur, gitu. Nah, jadi kalian harus agak sedikit berpikir ya, harus dipahamin banget nih. Jadi contohnya tuh model programnya tuh kayak gini, ya. Ketika buah, ya,
Kalau iya, dia akan memunculkan ini. Apakah tanpa biji? Kalau misalkan tanpa biji, iya, dia akan menuliskan nanas. Kalau enggak, dia akan apel. Tapi kalau di sini kita bilang dia itu bukan buah, jawabannya tidak. Dia akan masuk ke sayuran. Nah, sayuran dia nanya, apakah musiman? Kalau iya, berarti nanti brokoli hasilnya. Kalau tidak, berarti dia adalah kentang. Gitu. Ini baru dua if. Ya, jadi kayak gini nih. Bentuknya, kalau A itu adalah buah, kalau salah, kalau bukan buah itu adalah yang B, adalah sayuran. Terus jika A, maka B. Jika A, jika adalah buah, dia akan masuk ke true. Jika bukan buah, dia akan masuk ke false. Gitu ya. Oke, ini agak... Aku harap kalian bisa paham ya teman-teman ya. Iya, betul, Nuha. Bener banget. Di Roblox itu kita waktu itu pernah belajar yang namanya dialog tree ya. Gitu ya. Mirip banget. Bukan mirip lagi, malah sama kayak gitu. Modelnya sama. Oke? Tapi bedanya ini adalah kita ke program. Kalau Roblox mah kita cuman klik-klik-klik doang. Nah, oke. Lihat di sini ya. Di sini ada sebuah kategori tadi ya buah. Jika buahnya nilainya iya, dia akan kayak gini. Jadi ini lebih kayaknya lebih gampang dilihat ya. Atau tidak begini. Nah, coba kita langsung rancangnya deh. Takutnya nanti kalian pusing, pusing, gitu kan. Nah, model bersarang tuh kayak gini guys. Jadi yang tadi udah kita pelajarin ini, yang dari sebuah, ini namanya flowchart ya. Dari sebuah flowchart atau bagan ini, kita implementasiin jadi sebuah codingan. Jika ekspresi satu itu benar, ya kan, maka dia akan lanjut lagi ke sini. Oke, kalau dia nggak benar, dia akan langsung ke sini. Oke ya, jadi bentuknya kayak gitu teman-teman nanti. Ya, jika buah tadi kan buah ya, jika buah maka dia akan lewat sini. Ini aku akan warnain lagi deh biar kalian paham. Jika buah, dia akan lewat sini. True. Oke. Nah, di sini tadi apa sih adanya? Biji ya. Jika ada biji, dia akan outputnya ini. Tadi apa tuh? Aku lupa nanas ya kalau nggak salah ya. Nanas. Nah, ini jika true. Jika false, jika dia nggak punya biji, tadi apa tuh? Aku lupa tuh. Pokoknya kayak gitulah intinya ya. Nah, berarti kalau misalkan di awal tadi dia udah bilang false, nah, dia akan masuknya ke sini, guys. Nih, ke tindakan yang ini, yang dieksekusi yang ini. Kalau dia masuknya ke false, kalau dari awal dia false, gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita langsung masuk ke soal deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi ketika if yang pertama nilainya itu benar, dia akan masuknya ke sini nih, if yang kedua. Kalau enggak, dia akan masuk ke sini ke else, gitu. Model tindakannya kayak gitu, teman-teman. Udah ya. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyain nggak apa-apa. Oke, di sini ada sebuah contoh nih, ya. Misalkan ada tugas yang dimana di sini eh, program ini menawarkan makanan siap dimakan untuk waktu makan. Jika pelanggan memasukkan sarapan, maka rekomendasinya adalah bubur. Ya, jadi ketika sarapan, rekomendasikan bubur. Untuk waktu malam yang lain, jika pelanggan ingin memakan sesuatu yang menyenangkan, rekomendasikan apa ini? Pilaf. Apa pilaf? Untuk kasus lainnya, rekomendasikan daging dengan mashed potatoes. Oke. Nah, jadi di sini ada sebuah kondisi yang dimana jika ada jika untuk waktu makan malam yang lain, rekomendasikan dengan mashed. Jadi jika waktu makan makan malam ya jatuhnya ya. Makan malam, waktu makan yang lain. Makan malam. Kombinasinya pilaf jika dia daging dengan mashed potatoes. Oke. Makanan siap dimakan untuk waktu makan. Jika pelanggan memesan sarapan,
untuk waktu makan yang lain. Oh, jadi gini. Kalau misalkan makan malam, dia akan akan ngasih pilihan gitu kan. Makan malam menyenangkan. Dia akan ngasihnya adalah pilaf. Kayak gitu. Coba deh kita baca deh. Soalnya agak bikin bikin bingung soalnya. Kayak di sini misalnya waktu makan, input waktu makan. Nah, tadi waktu makan itu ada if waktu makan sarapan kan. Nah, kalau misalkan dia pengen sarapan, dia akan mencetak yang namanya bur. Jadi ketika aku pengen bilang aku mau sarapan di sini, nanti dia akan mencetaknya adalah bubur. Nah, jika dia tidak mau selain sarapan misalkan ya, misalkan entah itu makan malam, makan siang atau apapun itu, jika kecuali sarapan, dia akan masuk ke sini ke else. Jadi yang ini nggak akan dieksekusi sama dia. Nih, ini nggak akan dieksekusi, dia langsung balik ke sini ke else. Nah, di else dia akan menginputkan yang namanya keinginan. Di sini keinginan dirubah jadi huruf kecil semua sama dia. Nah, jika keinginannya adalah mengenyangkan, jadi kalau dia pilih mengenyangkan, dia akan ditawarin pilaf. Tapi kalau dia ngomongnya selain mengenyangkan ini, dia akan pilih yang daging dengan mashed potatoes. Kayak gitu. Nah, ini namanya bersarang. Jadi ketika di atas ini atau di waktu makan ini, dia tidak terpenuhi kondisinya, maka dia langsung ke sini, ke else ini. Nah, tapi jika kondisi yang pertama itu tidak diabaikan atau dipenuhi, penuhinya pakai apa? Pakai sarapan, ya kan? Makanya dia langsung mencetak bubur. Selesai. Cut sampai sini. Gitu. Jadi kalau misalkan perintah yang pertama diabaikan sama dia, dia akan langsung ke perintah selanjutnya. Karena di sini dia pengennya makan malam, ini berarti udah nggak bisa, ya kan? Ini kan dia cuma bisa menginputkan ketika seseorang itu mau sarapan. Sementara di cetaknya adalah makan malam tuh. Jadi nggak akan terpenuhi dong kondisinya ya. Jadi dia akan masuk ke kondisi yang kedua, yang ini. Nah, nah di sini juga ada kondisi lagi. Jika dia ingin dia mengetik mengenyangkan gitu kan, nih mengetik mengenyangkan, dia akan mendapatkan pilaf hasilnya. Tapi jika dia nggak ngetik mengenyangkan, misalkan ngetik yang lain selain mengenyangkan ya, berarti dia dapat yang ini daging dengan mashed potatoes. Gitu ya, teman-teman ya. Ini agak pusing, jadi aku harap teman-teman bisa paham banget nih. Kayak gitu ya. Mungkin kalau yang pernah main belajar Roblox mungkin udah agak-agak bisa ya. Ya, sebenarnya kayak gitu aja. Dah, gitu ya. Kayak ada yang mau ditanyain nggak tentang kondisi bersarang? Mungkin yang ini. Ada yang masih kurang paham nggak apa-apa, tanyain aja. Nanti aku jelasin lagi. Ada yang belum paham? Ada yang masih bingung nggak? Oke, paham ya? Oke. Dah, kalau misalkan paham ya udah. Kita lanjut ke course aja guys. Kita kerjain course kita. Lesson keberapa sekarang? Modul kedua ya? Modul kedua, lesson kedua ya? Oke, toko rekomendasi yang ini. Perintah berkondisi bersarang kita kerjain nomor 3 dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh buka. Kita kerjain nomor 3. Ini mana nih kalian sepi banget nih, nggak ada suaranya, tumben. Ayo, ya, ya kenapa? Baru ngetik Afkar. On mic aja, on mic. Ayo guys, kita jangan sunyi, jangan sunyi. Oh, lagi gak enak badan, Olive. Ya udah, cepat sembuh ya. Oke, dah. Dibuka dulu ya ini ya, teman-teman ya. Kok terkunci? Di refresh kalau kekunci Afkar. Kalau terkunci di refresh. Ya.
Oke, udah dibuka ya, nomor satu ya. Oke, kita akan bahas nih. Tandai pernyataan yang benar tentang operator kondisi. Kita bahas satu-satu. Untuk pemrograman perintah berkondisi bersarang, kata-kata fungsi digunakan if, elif, else. Nah, kira-kira benar nggak? Untuk untuk memogram perintah menggunakan if, elif, dan else. Tadi tidak kita bahas ya, berarti tidak. Nah, karena kondisi bersarang itu ada if dan else aja. Itu nanti elif ada lagi. Mungkin minggu depan kita lagi yang elif. Saat memprogram perintah berkondisi bersarang, aturan yang sebelumnya dipelajari untuk konstruksi kondisi akan digunakan. Ya udah jelas ya, karena dia basicnya adalah if else. Ide dari konstruksi bersarang bisa ditetapkan untuk operator kondisi. Ya, bisa. Operator kondisi tadi ada apa aja? Coba ada yang bisa tahu sebutin dong. Operator kondisi tadi ada apa aja? Ada yang masih ingat? Operator kondisi. Coba sebutin ada apa aja tadi? Operator kondisi. Ayo. Mana nih? Operator kondisi. If, bukan. If mah bukan operator kan? Operator kondisi tadi ada apa aja tuh? Yang matematika loh. Yang matematika. Apakah? Operator kondisi. Jadi ada kok di mute? Jadi ada sama dengan. Terus ada juga apa tadi? Lebih besar sama dengan, ya kan? Lebih kecil sama dengan, lebih besar dan lebih kecil. Terus perintah dan sama dengan. Nah, itu namanya operator kondisi. Oke ya. Terus operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit. Ya, pasti bisa dong, ya kan? Dah, jawabannya tiga ini aja. Gitu deh. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayaknya seperti biasa deh. Ngetik-ngetik dulu deh. Oh iya, ngetik-ngetik dulu guys. Seperti biasa nih. Sampai nomor berapa ya? Oh, nomor 4. Oke, gimana nomor satu? Udah selesai kan? Atau ada yang masih belum selesai? Nomor satu. Ada jawabannya ada tiga ya, teman-teman ya. Oke, dah yuk dikerjakan sampai. Itu pada ngerjain semua. Yaudah, yaudah, yaudah. Aku tunggu di nomor 4 ya. Kan kalau mau ngemil, ngemil aja guys. Santai aja. Jangan terlalu serius belajarnya. Yang penting ngerti ya. Oke, aku tunggu di nomor 4. Oke, gimana nomor 4? Apakah sudah sampai semua di nomor 4? Oh, belum ya? Alvin, Dimas. Ini benar sih, Tok. Yang ini kan ya. Kondisi bersarang ya. Oh iya, Amara. Amara di aja, Mar. Di apa di aja, Mar? Ada Amara nggak sih? Ada Oh, ada. apa? Di aja tuh, Ben. Dulu di Roblox eh ngomong mulu. Sepi banget, sepi. Aku udah insaf, Kak.
Ya udah nggak usah nangis, jangan sampai nangis. Tahu Apa nggak sih ada, aku tuh apa sih? udah nggak ada orang Jepang lagi jadi kan. Kayak gimana udah sampai sini belum guys? Kalian sunyi banget, sumpah. Ayo heboh heboh gitu, heboh. Oke, nah ada yang belum ya nomor sampai nomor 4 ya. Alfi, Dimas, Natalia lagi ngetik ya. Oke. Hmm. Oke, aku lanjut nomor 4 ya teman-teman ya. Nah, di nomor 4 ini ada yang mau bantu nggak? Kira-kira gimana? Di sini dia itu pengen apa tuh? Apakah kamu ingin barang promosi? Ya, masukkan kategori manisan. Buah jelly untuk 200 koin, kata dia. Coba kita play dulu ya. Nggak usah baca soal dulu. Kita coba play. Apa yang error kira-kira? Oke, di sini ada yang error. Di baris kedua. If sales sama dengan iya. Nah, kira-kira yang error apa? Gampang banget nih. Ayo, yang error apa? Teman-teman, nomor 4. Dia nggak pakai true, Nanti siapa yang jawab? Nggak pakai apa? Nuha ya? nggak pakai true ya, Nggak pakai apa? True. Apa-apa? Lupa di. ya nggak pakai true atau nggak pakai apa? Yang apa ya? Nggak, dia bilangnya ya, bukan true or false. Oh, yang true or false. Oke. Nah, hmm, oke. Sebenarnya kalau untuk true or false itu ketika dia udah nginputin sesuatu di sini. Jadi ketika udah menginputkan sesuatu, nah kayak di sini nih. Nah, di sini kalau ini kan iya ya. Nah, iya itu maksudnya adalah ketika berarti kan sales itu kan input. Nah, ketika nilainya iya, berarti kan iya sama dengan iya. Nah, itu baru true. Nah, cuma di sini ada error bukan dari true or false-nya, tapi dia ada satu yang enggak terpenuhi. Nah, ini benar nih kata Olive, kurang titik dua. Nah, seperti yang udah tadi kita bahas di sini. Nah, ketika setelah if atau setelah kondisi yang udah kita penuhi, dia harus kasih titik dua. Nah, jadi titik duanya ada di if, ada di else juga. Nah, gitu ya. Jadi ada titik dua. Oke, good. Tadi untuk logikanya berarti udah bagus nih, Nuha ya. Oke, bagus, bagus. Jadi ini cuman kurang titik dua aja. Salah. Titik dua di if-nya. Nah, pokoknya yang ada if ini berarti titik dua. Betul, iskobir ya. Nih, titik dua. Else juga titik dua. Else yang ini juga titik dua. Oh, ini aku salah nih. Ini mana ya? If bad input. Kenapa salah? Karena ada titik dua. Ada yang kurang kah? Titik dua. Oh, Avandi. Itu namanya Kobir Ismail nama kamu. Kamu ganti nama ya. Tahu, nih aku apa ya? Manisan titik dua kenapa salah ya? Kategori. Masukkan kategori manisan input.
Kadang aku suka matanya. Walah, iya lupa, lupa, lupa. Ini kurang sama dengan, nah, sama dengan, astaga. Mataku, iya bener Olive, aku kurang teliti tadi. Ini apa? Else, kenapa dia salah? Else, jus, oh, 140 untuk Gambino 40 koin. Oh alah, astaga. Else yang terakhir ini jangan kasih. Nah, begini dong harusnya ya. Dia ada di bawah sini. Jadi ketika ini udah terpenuhi, nah dia akan jadi nggak boleh else else gitu ya. Else-nya berarti dari if ke else ini. Tuh lihat satu garis kayak gini guys. Nah satu garis tuh. Nah gitu maksudnya satu garis. Coba. Nah kan baru bisa. Jadi nggak boleh ya else-nya sejajar. Jadi else else gitu nggak boleh. Berarti ini else-nya punyanya si dia. Jadi kalau udah punya dia jangan diambil. Gitu. Nggak boleh. Kakakku aku nggak bisa. Boleh share screen, Natali. Boleh boleh. Aku coba dulu ya. Boleh boleh share screen ya. Teman-teman kalau yang masih belum bisa share screen aja nggak apa-apa. Manisa bisa. Oke coba Natali aku lihat sini. Oke Natali ini kamu kurang nih printnya. Ingat ini printnya punya siapa? Printnya punya Els. Gitu ya. Jadi udah milik dia, bukan milik Els yang atas. Jadi kamu kasih hapus satu baris. Jadi sejajarin di sini. Ya, dihapus. Lagi. Itu kamu kepencet. Salah. Eh pakai spasi coba, pakai spasi pelan-pelan. Terus, terus. Nah, di sini kamu maju sedikit deh. Di sininya nih, maju sedikit naruhnya. Pakai kursor. Taruh di sini. Nah, ya, terus hapus satu kali. Nah, kan udah sejajar tuh. Nah, coba di play, bisa nggak? Nah, kok kocak kagak ada. Coba refresh dulu. Kok nggak ada itunya? Lah, kok ini nggak ada itunya? Ungu-ungunya. Iya sih. Coba di relock deh. Coba. Lah kok nggak bisa di reset? Coba dari kamu klik nomor 3 deh. Kok nggak ada sih? Klik 3. Ya, dari nomor 3, klik dulu coba. Ngebug kah? Nah, langsung keempat coba. Klik 4. Nah, mantap. Dah, ngebug tadi deh. Manisan. Dah. Oke. Yang lain ada yang kaku beda device. Aku nggak nanya, Amara. Nuha boleh share screen Nuha mana? Ini. Amara bisa nggak? Kasihan aja jadinya dah. Bisa nggak? Yang belum bisa boleh share screen ya. Sini kakak bantuin. Mana Nuha? Nuha boleh? Oke. Hmm. Oke Nuha, di sini Nuha. Di else, kamu kasih titik-titik dua juga, jangan lupa. Ya, else titik dua. Ya. Oke, pintar. Dah, coba di play. Nah, oke, bisa kan? Nah, gitu ya. Bisa diketik nggak? Bisa. Siapa lagi yang belum bisa, boleh kasih tahu sini. Mumpung masih awal. Oh, ini Mahes udah ngebut aja nih. Nomor 6 deh. Keren. Oke, aku lanjut lagi ya, teman-teman ya. Oke, adik anak-anakku, kita lanjut, guys.
Nuha gimana Nuha bisa nggak? Belum ke hijau nih. Oke, coba kita lanjut lagi ke nomor 5 ya teman-teman ya. Nuha gimana? Udah bisa? Oke, kita lanjut ke nomor 5 dulu teman-teman. Nah, di sini nomor 5. Oke, ini yang tadi nih ngomongin sayuran-sayuran ya. Di sini udah pakai namanya operator kondisi tuh. Nah, nih operator kondisi udah ada nih. Seru nih. Kita play dulu aja ngecek. Oke, ternyata ini ada yang salah nih kategori. Ini gampang banget ya salahnya ya. Iya Nuha gimana? Belum bisa Nuha coba share screen Nuha. Benar ya? Oh coba di share screen. Itu di kayak tadi tuh. Kayaknya ngebug deh kayak Natali. Kamu refresh kalau enggak kamu ke itu ke soal sebelumnya terus kamu ke itu. Coba di refresh coba. Nah itu bisa tuh. Coba checklist. Coba. Coba ketik lagi. Nggak bisa ya? Hmm. Kakak dia ngulang-ngulang mulu. Oke, coba di. Oke gitu ya. Coba di refresh dari refresh coba. Maksudnya itu udah bener kok. Oke. Yes. Ini dari ulang lagi berarti ya. Ya, titik dua. Ini titik dua, titik dua. Oke, ini dia hapus. Terus ini ke samping. Kemuncet. Control Z bisa nggak? Hmm. Control Z. Bentar, bentar. Ya, Control Z aja coba. Control Z. Nggak bisa ya? Enggak. Waduh. Ya udah, di refresh dong. Oke. Nah, ini kurang sama dengan tadi nih. Sama dengan pakai. Hati-hati. Lagi, hapus lagi satu lagi. Bisa, bisa. Nah, sama dengan. Oke, itu plus. Nah, udah. Coba play. Oh, ini titik duanya belum? Nih, titik dua. Coba. Nggak bisa, Kak. Oh, bisa. Oh, Tuh, baru bisa. bentar, bentar. Nah, ini gimana? Kok gitu ya? Tahu deh. Aneh. Oh iya, iya doang. Kamu iya tuh pakai i. Iya doang, iya doang. Coba di play lagi, di play lagi. Iya doang, bukan iya. Iya doang, iya. Nggak pakai i. Hmm. Nah, udah enter, manisan. Checklist apa? Bisa nggak dicek, di klik? Nggak bisa. Udah di... Oh, kok gitu sih dia? Coba. Ah, Kayaknya nge-lag deh. Kamu nge-lag nggak sih di itu kamu? enggak, harusnya. Nah, Nah, oke, udah. udah bisa. Oke, oke. Hmm. Oke, kita lanjut lagi ngebahas yang tadi. Oke, lanjut nomor 5 ya. Nah, nomor 5 juga gampang kali ya. Berarti
Di sini kan ada bad input di baris kedua ya. Nah, baris keduanya berarti kita pakai kondisi operator kondisi ya. Pakai sama dengan. Nah, kita play lagi. Oke, ternyata di nomor 8 kita salah. Kira-kira nomor 8 ini yang salah apanya teman-teman? Baru banget tadi dijelasin tuh. Kurang spasinya Kak, iya betul. Nah, karena lihat di garisnya, if yang ini punyanya yang ini, yang bawah. Berarti ini kita harus kasih enter, enter lagi. Kita kasih dia spasi tuh. Nah, kita sejajarkan teman-teman ya. Nah, baru di play. Salah, bukan itu. Ini juga kurang spasi. Tadi dulu deh. Aku salah. Nah, baru bener. Oke, ya betul. Coba kita langsung dari kebun ya, Pak. Banyak sayuran hijau. Harga maksimum 50. Nah, oke. Lebih besar sama dengannya itu ada error. Kira-kira apa? Kenapa bisa error, teman-teman? Kenapa dia bisa error? Lebih besar sama dengan 100. Apa nih? Not support. Oh, not support str and integer. Ininya berarti ya. Harga maksimum. Harga maksimumnya kita nggak pakai int. Int dalam kurung tutup kurung. Dah, coba play lagi. Sayuran hijau harganya 50. Oke, bisa ya. Sayuran hijau 50. Jadi tadi itu adalah INT-nya kurang ya. Jadi makanya tadi ada error. Kalau ada error kayak gitu berarti ada yang kurang di sebelumnya. Sebelum itu nggak ada, iya betul. Sebelum itu nggak ada INT tadi nih. Nah ya INT. Aku jaditin. Nah INT jangan lupa. Ya ingat pokoknya ingetin ya. Else yang bawah ini udah milik dia. Udah milik if yang awal. Jadi harus sejajar. Oke. Itu aja sih gampangnya kayak gitu aja teman-teman. Lah kalau oh benar ya, tadi aku salah soalnya. Mungkin tergantung amal ibadah. Oke gimana Kak, nomor 5 teman-teman? Kita ngebahas ini lumayan panjang nih. Kak, Iya Nuha kenapa? dia pas aku mau edit di apa di tulisannya not nggak bisa edit, cuma yang bisa edit cuma editor. Coba bisa di stop udah belum? Belum bentar. Di stop dulu kalau mau ngedit coba. Gimana? Bisa risetnya warna abu-abu. Oh, kalau gitu berarti gini, kamu ke nomor sebelumnya, misalkan ke Mm-mm. nomor 4 ya, terus klik lagi nomor 5 gitu coba. Kayak Natali tadi tuh. Bisa nggak? Oke, Bisa. ya. Kalau gitu. Oh, udah bisa. Bisa ya. Nah, ya. Jadi ya urutannya dilihat ya teman-teman ya. If ini harus punyanya dia. Jangan dikasih ke yang lain ya. Dia udah harus punya dia lah. Harus sejajar. Gitu. Udahlah gampang ya. Masih gampang. Selagi belum ada hitung-hitungan gampang deh. Oke, ayo Dimas sama Nuha ya. Nih, aku kasih lihat. Kita sampai nomor 7 ya teman-teman ya. Nah, baru nanti kita lanjut lagi. Pak, Kak, Dimas, coba aku sih screen share screen. boleh, boleh. Sini. Nomor 5 ya. Hmm, Nah, ini sama kayak aku tadi nih. Ini kalau ada tulisan kayak gini, not support, baca kan ada disuruh dia INT. Berarti di inputnya sini Dimas, kamu tambahin INT di situ. Integer tambahin. Kayak kemarin. Nah, ya. Tutup kurung jangan lupa.
Nah, udah. Total, total 50. 50. Sayuran hijau. Tipe tuh tipe. Iya jauh. Nah, 50. Checklist lu, checklist. Nah, lagi. Dia emang kadang kayak gitu tuh. Harus 2 kali emang. Nah, oke. Ada lagi yang masih belum bisa? Bisa ya? Siapa yang belum bisa? Boleh. Info. Udah bisa semua ya? Aku, Oh, Kak, Nuha. Nuha ya? Coba Nuha, share screen Nuha. Sini. dia Aku. kayak tadi lagi. Kayak tadi lagi. Gimana sih? Maksudnya dia ngebak lagi ya? Aneh nih. Hmm. Ini malah begini tulisannya beda. Coba di play. Wah, aneh nih. Coba. Sayuran hijau. 50. Wah, ini kamu ganti. Ini 100 Nuha tadi. Kamu ganti 50 ya? Ya, itunya 100 tadi. Nah, oke. Sayuran hijau. 50. Enter. Belum di enter. Nah, mantap. Oke, Makasih. oke, aman Nuha. Oke, sekarang nomor 6. Kayaknya nomor, 6 lagi, nomor 7. Nomor 6 benar. Oke, nomor 6 ada yang udah. Iya, aku salah share screen. Nanti kalian nyontek. Nggak boleh. Dosa, dosa. Nah, dah. Oke, nomor 6. Oh, ternyata masih belum pada selesai. Kita coba lihat nomor 6. Bingung ya? Oke, jangan bingung guys. Kalian harus bisa. Oke, nomor 6. Di sini tuh dia bilang apa sih? Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Dan lain-lain. Oke, program harus menanyakan jika pelanggan ingin tahu produk terlaris. Jika klien jawab iya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk. Oke, jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1 liter. Cookies, Amin. Blablabla. Oke, lanjut aja lah di sini. Kita print-printan dulu aja lah ya, biar cepet lah ya. Misalkan apa jawaban di sini kita print apa input ya. Kita input dulu deh biar ada gambaran ya. Apakah kamu ingin melihat barang paling laris kami? Ya, mantap. Nah, jawaban di sini. Berarti jawabannya ya tadi adalah jika ya, maka tawarkan untuk memasukkan kategori produk gitu. Jadi jika jawaban yang tadi kita masukin ya, yang inputan atas tadi itu jawaban, j-nya mana? Jawaban sama dengan iya, nah kan? Titik dua. Nah, jika jawabannya sama dengan iya, maka tawarkan masukkan kategori produk. Oke, berarti kategori yang tertarik ya. Jika jawabannya iya, maka kita tinggal inputkan input input siapa? Kategori yang tertarik. Aduh, suara aku sampai habis. Kategori, sorry, sorry. Ini aku gini deh. Berarti aku kasih variabel deh, kategori ya. Kategori. Kategori sama dengan input, apa tuh? Masukkan, kategori yang tertarik ya. Kategori yang tertarik. Titik dua. Nah, oke. Jadi, jika jawabannya iya, pasti jika jawabannya iya nih.
Maka kita disuruh nih kategori yang tertarik ya. Nah, di sini kategori yang tertarik kita lihat lagi. Jika kategorinya makanan, maka cetak susu 1 liter, cookies, dan lain-lain lah. Berarti jika kategorinya makanan berarti ya, inputan yang kedua. Oh iya, Afkar, tunggu. Oke. Ah, Jadi di sini ada, lihat lagi. Jadi pertama ya, jika klien menjawab ya, jika jawabannya ya, maka kategorinya, maka disuruh tawarkan kategori produk. Berarti kategori yang tertarik nih inputannya. Yang kedua, jika kategori makanan, jika kategorinya makanan, nah berarti yang kedua ini adalah kita kasih jika lagi ya. Jika kategori sama dengan makanan, nah jika kategorinya makanan, berarti jika kategorinya makanan, titik dua, maka kita disuruh apa tuh? Disuruh cetak. Tuh, disuruh cetak berarti print. Itu cara bacanya, guys. Disuruh cetak apa? Cetak susu dan lain-lain. Kopi aja lah taruh sini ya. Petik. Nah, cetak ini. Susu 1 liter di kopi aja lah, di kopi lah ya. Nggak usah di ini ya. Kontrol C, kontrol C, kontrol V. Nah, ini eh, kondisi pertama dan kondisi kedua ini udah kita penuhi ya, teman-teman ya. Udah selesai nih. Kita lihat lagi yang kedua. Untuk kategori lainnya, nah, untuk kategori lainnya berarti adalah else dong, ya kan? Berarti dia adalah false. Makanya di bawahnya sini kita wajib tulisin. Berarti kita hapus 1 baris sedikit. Nah, jadi sesuai sejajar sama if ya. Else, berarti ya. Nah, else-nya apa? Untuk kategori lainnya, cetak deterjen. Berarti kalau bukan, kita cetak nih, print. Kita cetak siapa? Ini ya. Deterjen, laundry, aku copy aja lah biar cepet ya. Copy, taruh sini paste. Ngapain nulis-nulis? Capek. Nah, oke. Udah terpenuhi nih. Terakhir, selain itu. Nah, kalau kata selain itu, berarti ini nggak akan terpenuhi. Dia langsung ke bawah sini kan. Nah, berarti di bawahnya sini, enter, hapus, hapus. Nah, ini kasih else. Ya tadi, sejajar. Ya kan? Bawahnya print. Print apa tuh? Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Taruh di sini. Selesai deh. Gampang kan? Gampang banget ya. Jadi cara baca teks dijadiin program kayak gitu. Panjang banget. Iya, sebenarnya nggak panjang. Tapi paham gitu loh. Kalau udah paham enak. Aku lagi ngapain potong kuku. Orang lagi les potong kuku. Ada-ada aja. Tiba-tiba potong kuku. Coba ya. Ketemu nanti. Ya udahlah. Dah, diikutin tuh, dilihat, dibaca, dipahamin. Ingat, pahamin dulu apa yang ada di soal, ditaruh di sini jawaban. Pahamin dulu, karena itu yang susah tuh di situ. Apa nih kategori namanya barang rumah tangga? Barang rumah tangga. Iya, barang. Kok nggak bener? Barang rumah tangga kan? Coba cari. Iya, barang rumah. Aku kenapa sih? Kenapa nggak mau dia? Ini jawabannya bener nih, kebiasaan deh. Kalau bener, tuh kan aneh. Benar kok. Apakah kamu ingin melihat barang paling apa yang salah ya?
Ntar ya, aku yang salah nih. Kadang kayak gini nih guys, kita Kak, udah bener nih jawabnya. Kenapa Nuha? itu cookie sama kismisnya nggak ada spas apa koma. Kismis. Salah nih. Cookie cookies apa emang nyambung? Emang kayak gini soalnya aku ngikutin ini sih. Coba ya. Coba deh. Cookies. Kayaknya emang kayak gini ya, soalnya di sini tuh. Cookies kismis kan? Ini Iya, dia nggak pakai ini. Aku ngikutin ini salah. Apa yang salah nih? Ini kadang kayak gini nih aku secara manusia mah kita benar gitu ya, tapi secara komputer tuh salah gitu. Hmm. Aku buka contekan dulu bentar. Bener kok, aku yang nih. If jawaban mana ya? Kategori input, kategori yang tertarik, tertarik benar kok. If kategori sama dengan makanan. Pengen susu 1 liter, cookies, bersih. Health, print, deterjen, laundry, sikat sepatu. Print beritahu kami jika kamu berubah pikiran. Aneh, bener loh. Apa sih ini auto checknya ya? Barang rumah tangga. Barang rumah tangga. Barang rumah tangga apa sih? Barang rumah tangga. Loh, coba, ntar. Ini tuh jawabannya sama. Kenapa salah? Tuh, tuh sama. Aku udah pastiin ini sama juga. Coba ya. Aku coba salin dari contekan dulu. Sama kan ada bedanya ya? Bah, bener. Tadi apa yang salah ya? Astaga. Apa? Kayaknya ada spasi atau apa deh yang nyangkut atau gimana deh. Udah lah, ini aku kirim ke kalian aja deh ya. Sebenarnya kita udah bener tadi. Bener kok kayak gitu. Cuman auto checknya ini kayaknya ada spasi atau apa gitu yang dia nggak. Jadi penasaran deh apa ya? Kukinya. Oh iya. Iya, 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 iya. Kukinya nggak kapital, Allahu Akbar. Tapi di sini malah ini loh. Tuh, kukinya kecil. Tuh, giran di, nggak tahu lah. Capek pengen di truk. Jadi lah, gitu aja ya. Udah itu aja deh. Ininya kayak gitu guys. Yang aku tadi jelasin ya udah bener. Cuma di sini karena mungkin iya sih tadi ya gara-gara cookie. Padahal di soal ini kukinya huruf kecil tuh. Ternyata, wah, nggak tahu lah. Udah lah, itu aja ya, nomor 6 ya. Sebenarnya yang udah aku jelasin tadi ya kayak gitu-gitu aja. Kita lanjut ke materi lagi ya. Kalau udah selesai ya nomor 6 ya. Nah, kita lanjut ke nih, nomor 4 nih. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Karena ada materi lagi. Takutnya nanti aku nggak bisa menyampaikan. kakak aku belum yang 6. Oke, boleh, boleh sini share screen. Sini, aku bantuin. Tadi emang agak ngeselin tuh ya. Cuma gara-gara padahal di soalnya gitu. Masih nggak tahu gimana aku.
Nah, itu berarti hapus lagi. Delete dulu, delete. Lagi ke atas, delete-nya. Nah, ya, berarti else. Else-nya apa tuh? Else titik dua, enter. Nah, print. Nih, yang ini, beritahukah kami tuh. Di copy aja nih. Di copy ininya. Tuh, beritahu kami nih copy aja. Jadi nggak usah tulis. Iya, ya, untung Mahes tadi ngasih tahu ya, cookie-nya. Aku baru tuh. Bisa nggak di copy? Kalau nggak bisa, tulis aja deh. Nah, itu bisa tuh. Beri, beritahukan. Beritahukan itu. Itu beritahu dong. Nggak tahu apa itu Sumedang. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Pikiran, tanda seru. Nah, ini kurang O satu nih, cookie. Kurang O satu. Kok, bener nggak? Kokie, kismis. P-nya besar nih, persik nih. Jangan sampai salah. Ayo, persik, P-nya besar. Nih, laundry. Ini laundry nih, typo. Laundry. Deterjen, ini nggak pakai G, tapi pakai J. Deterjen, nggak pakai G. Deterjen. Nah, ada lagi nggak yang salah? Nih, kategori yang, itu yang. Banyak tipe nih, kamu Nuha. Nah, yang, oke. Lagi nggak yang tipe, kira-kira. Omit barang paling raya kami. Ya, kategori nggak ada ya. Coba di play deh. Coba play dulu. Nomor 6. Oh, titik duanya lupa tuh. Nah, dah. Iya, iya, jawabannya iya. Nah, iya. Tadi apa tuh? Aku lupa lagi. Oh iya, bahan rumah tangga. Bahan rumah tangga. Dah, enter. Checklist lagi, ya. Oh, pakai spasi tuh dia aja tuh. Lagi. Langsung iya, enter. Nah, bahan rumah tangga. Bahan, bisa nggak? Iya, coba. Bahan rumah tangga kan? Barang. Ya lah, sorry. Barang. Barang rumah tangga. Nih, amarah nih emang nih. Nah, checklist. Coba lagi ya. Barang rumah tangga. Wah, masih belum bisa juga. Ada yang aneh nih di deterjen. Coba pakai yang dari Mister aja deh. Nuha coba. Di yang di chat tuh. Kadang suka ini nih. Pakai yang dari chat Mister aja coba. Kadang dia tuh emang harus ini banget sih. Udah bener padahal. Pakai yang dari Mister aja. Walah. Ini Nuha nih. Ini kamu pikaran.
Nah, harusnya pikiran. Di stop dulu. Yang lain lanjut lagi ya. Sembari nanti aku jelasin lagi. Nah, coba di play. Lanjut yang nomor 4. Yang toko rekomendasi 2. Yang itu. Nah, ya. Masih. Emang udah selesai. Masih ada lagi satu materi lagi ya. Nah, nih yang ini nih. Masih ada lagi satu materi lagi, Afkar. Python tuh nggak kayak Roblox ya. Roblox mah gitu-gitu doang. Python banyak, guys. Belum paham Elif. Mm-mm. Oke, ini kita kerjain dulu aja. Nanti aku jelasin yang Elif ya. Oke, oke, Elif ya. Sini sini aku jelasin. Makanya aku suruh kalian lanjutin lagi ke sini. Kita jelasin yang Elif. Oke, tadi kita udah belajar yang cabang if else. Nah, sekarang yang ada Elif-Elifnya nih. Oke, kapan Elif itu digunakan dan gimana caranya ya? Oke, contoh di sini ya. Jam senang. Tulis program yang minta input banyak yang harus dibayar dan waktu pada saat ini. Jika barang dibeli dari 10 pagi sampai 12 siang, besar harus dibayar dari 8 malam sampai 10 malam. Nah, jadi gini, kalau tadi if else-nya itu punya dua kondisi, ya. If, else, else. Kok tadi kan, dia hanya punya dua kondisi. Nah, bagaimana kalau kita punya lebih dari dua kondisi? Kita pakai if. Gitu. Bedanya itu, guys. Jadi kalau yang tadi kan, makanya tadi dipahamin dulu. Kalau yang tadi itu adalah ketika kalian mempunyai dua kondisi. Ya, dua kondisi kan tadi kan. If else, else. Ada dua tuh. Jika benar, maka ini. Jika salah, maka ini. Nah, jika benar, maka ini. Jika benar, maka ini. Jika salah, ini. Jika salah, balik ke yang pertama. Tuh, jadi punya cabangnya dua. Nah, kalau if else elif itu punya lebih dari dua. Misalkan jika ini, gitu bedanya. Nah, makanya ketika kita mau menggunakan if, jika, itu salah. If itu tidak dibenarkan. Nah, makanya sebagai pengganti if ini disingkatlah menjadi else, elif. Nah, jadi if, elif, else. Kalau tadi kan if, if, else, di sini baru else, nyambungnya ke sini, ya kan? Kalau tadi gimana? Kalau tadi kan gini kan, if, else, terakhir else di sini kan, kalau tadi ya. Nah, ini nyambung. Nah, itu kalau cuman ada dua kondisi. Nah, sementara di sini lihat ada banyak kondisi. Ya, nomor 7 nggak usah Nuha ya. Karena takut waktunya nggak cukupnya. Aku bahas yang ini dulu, oke? Nah, kalau yang ini, if, elif, else. Jadi, harusnya kan gini ya. If, if lagi kan. Bawahnya lagi ada lagi nih di sininya. If lagi. Nah, ini salah. Jadi, sebagai penyederhanaan, dibuatlah elif. Kayak gitu. If, elif, else. Kalau dua kondisi kayak tadi, pakainya if, else, else. If, else, else. Puyeng ya? Ya kalau tadi tuh if, else, else. Kalau yang ini if, elif, else. Gitu. Nah, ayo lo. Nggak bisa tidur dah mikirin ginian ya. Nah, contoh di sini ya, ada total. Total itu INT ya. Dadadadadada. Nah, di sini ada if lagi nih. Jika, oke, kurang paham ya.
kayak di sini. Jadi dia itu buat lebih dari ini. Makanya kita gabungin sama or sama and juga bisa. Jika waktu lebih dari 10 dan waktu kurang dari 12, maka totalnya dibagi dua. Ini adalah promo yang harus dibayar. Gitu. Iya, kayak gitu Amara. Jadi jika if-nya banyak, nah disederhanainnya pakai elif. Kayak gitu maksudnya. Nah, contoh di sini ada sebuah bukan ini ada dua kondisi, ya kan? Yang dimana kondisinya ini, kalau tadi kan gini ya, kalau tadi kan cuma ada satu ya, satu dua sih dua ya. Tuh, aku juga puyeng nih. If, else. Oke. Nah, tadi kan bentuknya kayak gini kan. Jadi if kayak gini, ini if else. Tuh, bentuknya kayak gitu. Ada dua kondisi yang diapit dalam satu kondisi. Nih, dua if dan dua else. Nah, di sini if ya, terus abis itu dia ada elif. Artinya apa? Jika bentuknya kayak gini, jadi udah nggak ada else lagi, jadi kayak dipersingkat gitu loh. Harusnya kan bentuknya gini ya, if elif. Nah, sama dia dipersingkat jadi elif. Kenapa? Karena di sini dia ada dua kondisi, tuh, dua pernyataan. Kalau tadi kan kita lihat ya, itu cuma ada satu doang kan, kalau tadi di atas. Ya, bentuknya cuma ada satu. Kalau di sini ada dua. Kalau tadi kan ada satu nih, if else sama ini kan. Ini tutupnya ini. Yang else ini tutupnya. Nah, kalau ini dia nggak ada penutupnya. Penutupnya yang pertama ini. Jadi bentuknya hampir hampir mirip banget sama yang ini. Sama yang sebelumnya. Cuma bedanya nih pakai elif gitu. Itu doang bedanya. Ini kan bakal kayaknya puyeng ya ngerti gini ya. Tuh, aku sederhanain lagi deh. Nih. Nih ya, jika waktu makan sarapan adalah bubur, nah di sini ada tiga if ya, ya kan? Jika sarapan tuh bubur, jika makan malam itu adalah sop bakso, ya kan? Jika waktu malam, wah, jika waktu makan tidak sarapan dan waktu makan juga tidak makan malam, jadi tidak ada dua kemungkinan yang berada, dia hasilnya adalah ini. Aku ulangin lagi. Jika sarapan adalah bubur, jika makan malam adalah sup bakso, nah jika tidak keduanya, bukan sarapan, bukan makan malam, selain itu adalah yang ini. Nah, ini namanya adalah logis campuran. If-nya ada tiga. Nah, akhirnya ada elif. Elif buat apa? Buat menyederhanakan itu semua, gitu. Jika, nah jadi jikanya ada dua guys. Jika sarapan adalah bubur, jika makan malam adalah sup bakso, kalau bukan antara kedua itu adalah yang ini, pancake dengan ikan. Itu, lihat perbedaannya. Coba lihat perbedaannya dulu. Jika waktu makan kan sarapan, kalau tadi itu dia ada cuma ada satu guys nih, lihat nih perbedaan yang tadi. Kalau yang tadi ini, nah kalau yang tadi itu if-nya itu ada dua, tapi dia diapit. If yang pertama dia diapit sama yang ini, ya kan? Nih, if sama else ini kan dua tuh. Yang kedua di sini. Nah, sementara yang tadi dia itu adalah if lagi, dan ada if lagi, gitu. Dia tidak diapit. Jadi dia punya persamaan sendiri, punya persamaan sendiri. Kalau di sini kan dia punya persamaan satu, punya persamaan dua, ada dua tuh. Nah, kalau ini kan lebih dari dua, ada tiga. Itu bedanya. Jadi dipersingkat. Makanya dia pakainya elif. Nah, ini if-nya ada pernyataan satu, pernyataan dua, ada pernyataan tiga.
akhirnya dipersingkat jadi kayak gini gitu. If sarapan, Elif makan malam baru ini. Jadi kalau misalkan dia lebih dari dua kondisi, akhirnya dia pakai Elif. Gitu maksudnya. Kayak bingung ya. Oke, coba kita kerjain dulu deh satu soal deh. Biar kalian gak puyeng. Kita kerjain dulu satu soal ya. Sebagai penutup kepusingan kalian. Minggu depan dibahas lagi kayaknya nih. Oke, aku juga puyeng nih, mau tidur. Ya. Oke, kita langsung ke soal aja. Nih, kalian boleh jawab dulu nih. Aku langsung kasih jawabannya deh, biar cepet ya. Jawabannya ada nggak ya? Kadang suka nggak nih. If, iya, waktu uang. If, waktu, ini uang. Astaga. Belajar dulu, nih aja masih puyeng kalian. Udah main game aja. Sabar. Ini tuh deh, yang salah mana sih? Aduh, wah. If harga yang tidak salah. If harga sama satu lagi apa sih? Banyak buat ya. If waktu 10 12 10 12 salah ya. Dah, kok kocak sih salah? Jika harga sama dengan oh salah nih. If waktu diskon. Ini promosi. Nah, oke nih kalian boleh kerjain dulu deh yang nomor satu. Aku kasih jawabannya. Sembari aku jelasin juga ya. Jika waktu lebih dari 10, jika waktu kurang dari 12. Nah, di sini kan karena dia pakai if dan nggak ada else-nya, ya. Berarti ini udah otomatis salah ya. Terus di sini ada jika uang dikurang total sama dengan 0. Print tidak ada kembalian. Ini juga salah. Tiba-tiba 0 aja. Kayak gitu ya. Dia harusnya pakai apa? Jika sama dengan 0, ya ya kan? Makanya baru benar. Tapi ini karena sama dengan yang satu, berarti dia salah. Kalau ini, nah ini baru benar nih. Jika waktu sama dengan, nah benar ya, karena operator kondisinya menyatakan sama dengan. Ini juga sama, jika waktu kurang dari 12, if-nya cuma ada satu. Kalau if-nya ada dua dan nggak ada else-nya, itu berarti salah nih kayak dia. Nah gitu. Jika harga, ini juga benar. Karena dia ada else-nya juga. Ini juga benar. Jika harga, nah ini ada dua, dua pernyataan ya. Harga satu sama dengan harga dua, dua dan itu pakai else. Jadi bedanya elif kayak gitu ketika ada dua pernyataan dan else-nya cuma ada satu. Kalau tadi kan else-nya kan ada dua. Ya, dilihat dulu nih layar aku. Jadi bedanya kalau yang awal tadi if else itu kan dia ada dua dua kondisi yang dimana if else. Kalau elif dia else-nya tuh pasti cuma satu. Gitu. Misalkan contoh gini. Jika hari Senin aku bikin program hari Senin, Selasa, Rabu. Misalkan jika hari Senin itu piket, hari Selasa itu olahraga, dan hari Rabu itu adalah kita harus, misalkan ada rohis, ya kan? Jadi Senin upacara, Selasa olahraga, Rabu misalkan rohis ya. Ada tiga nih, ya kan? Nah, di situ kan dia harus pakai yang namanya elif karena pernyataannya lebih dari dua atau pernyataannya kan nggak pakai if else.
Kalau tadi di awal kan if else-nya ada dua, if else, if else. Makanya dia bisa bercabang kayak gitu. Nah, karena di sini dia pernyataannya ada dua dan harus mewajibkan else-nya satu. Pokoknya kalau elif elif, else-nya pasti satu aja. Terus ada dua pernyataan gitu. Oke, gimana nomor satu nih? Kerjaan dulu ada belum? Aku bahas satu soal dulu deh. Sabar. Nah, ayo dikerjain dulu. Aku bahas, aku tunggu sampai nomor berapa sih ini? Nomor 4 ya. Nih, nih bahas satu soal dulu. Nanti sebenarnya waktu 1,5 jam tuh kurang guys. Harusnya 2 jam 3 jam nih. Oke, aku tunggu nomor 4. Iyalah, 3 jam, of course. Karena kalian masih ini sih. Jenjangnya kan SD, SMP kan ini. Jadi cuma 1,5 jam. Iyalah, kalau belajar tuh kita harus mati-matian. Sampai kalau belum muntah tuh belum afdol kalau itu. Enggak lah bercanda. Lagi juga Mister juga malas belajar mulu. Nah nih, udah sampai nomor 4 belum aku tungguin ya. Kita bahas satu soal aja ya. Habis itu udah selesai kok. Ayo Amara, Dimas, Nuha diketik ya. Ketikan ya nomor 2 ya? Iya kan ngetik kan? Dia 2 3 ngetik. Gak apa-apa ngaret dikit, yang penting paham. Oke, gimana? Udah nomor 4 guys. Sabar ya, satu soal aja. Itu Akmal udah aja Akmal. Amara, Amara, Amara tidur ya? Mar, Ih bentar, baru nomor 3 juga sabar sih orang ngapa? kalian tidur. Diem aja, marah-marah mulu. Oke, aku bahas nomor 4 ya, terakhir ya. Nah, oh ini mah gampang ya. Ini cuman disusun-susun doang ya. Oke deh. Nah, ini cuman disusun aja ya. Jadi, if, elif, else. Titik dua. Ini kayak tadi ya. Sama kayak tadi kok, soal yang ini.
dua if kategori, terus titik dua print elif. Nah, kalau yang ini elifnya dia harus nutupin dari if-nya. Karena if yang ini udah nggak kepake lagi. Dia udah nggak ada tutupan lagi, guys. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan if yang ini kan harus ditutup. Nah, kalau ini enggak. Dia karena udah ketiban sama si elifnya. Di elif kategori ini titik dua, printnya di bawah. Nah, kayak gini bentuknya. Gitu. Jadi if elif. Elif itu buat nyingkatin. Harusnya ini kan ada if kan. Nah, jadinya disingkat jadi if elif. Gitu. Ini coba di play. Udah terlaris. Ih, kebiasaan ya, terlaris. Nah, udah. Udah kan Kak? Udah. Gitu doang. Nanti minggu depan kita lanjut lagi deh. Minggu depan juga bahas, masih bahas ini kok. Masih bahas if else ya. Nanti minggu depan kita lanjut lagi deh. Ya. Dah. Aku tahu kalian capek, ngantuk. Yang penting if else-nya tadi udah masuk ya ke logika ya. Oke, udah mungkin sampai sini aja dulu ya materinya ya. Ya, Tadi gimana udah pada makasih bisa? Kak. Ya, Makasih Kak. Aku keluar ya. ya udah keluar aja nggak ada yang ngelarang dah. Keluar keluar keluar. Tadi gimana guys? Ini aku kirim ke kalian deh bentuknya ya. Kak, aku belum ke yang pertama. Nah, oh iya, coba. Nih yang belum nih lihat dulu. Nah, jadi diurutin ya Nuha ininya. If, print, elif, print, else, print. Kalau tadi kan dia ada if, terus if yang ini dia harus sejajar kan. Nah, kalau ini enggak karena udah ada elif jadi enggak sejajar lagi. Gitu. Oke, gitu ya, Nuha ya. Pusing nggak Nuha? Ya, lumayan. Lumayan ya. Iya, karena emang udah lumayan puyeng nih lama-lama nih. Logikanya harus kuat banget guys. Minggu depan belajar looping ya. Looping itu pengulangan. Nah, makin pusing lagi tuh pengulangan tuh. Karena pertemuan ini kayaknya banyak logikanya sih. Gitu deh.